Film dimulai dengan aksi yang bergerak cepat dalam sebuah peperangan. Sang komandan mencoba memimpin timnya untuk menjinakkan sebuah bom. Baku tembak meningkat dan seorang anggota tim dalam bahaya. Pemimpin mengalihkan perhatian musuh dengan menembaki mereka, tetapi juga tertembak dan akhirnya mati. Film dipotong di sebuah kafe internet, di mana Kwon terungkap sebagai seorang pemain game. Dan dia adalah pemimpin tim yang mati dalam game tadi. Teman-temannya mengatakan kepadanya untuk pergi keluar bersama mereka, tetapi Kwon tidak punya uang. Lalu dia berbohong dan mengatakan bahwa dia ada urusan. Tiba-tiba, sebuah telepon berdering tepat di sebelah tempat duduk Kwon. Dia mengangkatnya dan suara wanita mengatakan bahwa dia lupa membawa ponselnya. Lalu wanita itu memberikan alamatnya untuk mengantarkan ponselnya, dan mengatakan bahwa dia akan membayarnya untuk itu. Kwon pun akhirnya pergi ke rumah wanita itu. Pintunya terbuka dan dia menemukan gadis itu sedang mandi. Dia menyuruhnya untuk membiarkan ponselnya di tempat tidurnya, dan mengambil uang yang telah disediakan. Kwon melakukannya. Namun sebelum dia pergi, dia mengatakan kepada gadis itu dia tidak boleh membiarkan pintu terbuka saat dia berada di kamar mandi. Kwon kembali ke rumah dan tidur. Keesokan paginya, agen polisi menendang pintunya dan menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan. Dia diduga membunuh gadis yang kehilangan ponsel. Secara misterius, pisau penuh dengan darah ditemukan di rumah Kwon. Dan sidik jarinya ditemukan di rumah gadis itu dan di senjata pembunuh. Ibunya mencari pengacara untuk putranya dan Kwon dibawa ke pengadilan, di mana ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Berita pembunuhan ini menyebar, dan melaporkan bahwa dia adalah seorang pembunuh yang kecanduan video game, yang tidak bisa memisahkan antara fantasi dan kenyataan. Hari pertama Kwon di penjara sangat berat. Semua orang ingin menghajar pembunuh seperti Kwon. Dia dibawa ke depan Ma Deok, narapidana yang mengendalikan penjara. Dia menyalahkannya atas pembunuhan gadis itu, tetapi Kwon marah karena dia tidak bersalah. Dia memukul Ma, tapi narapidana lain akhirnya memukulinya balik. Para penjaga membawa Kwon, dan dia akan menghabiskan 30 hari di ruang isolasi. Setelah hukuman isolasinya selesai, ibunya mengunjunginya dengan pengacaranya yang bernama Min. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan segala cara untuk membantunya. Ma dan gengnya tidak akan melepaskan Kwon akibat dendam sebelumnya. Dan di saat Kwon sendirian, mereka memukulinya hampir di setiap hari. Saat makan siang, seorang pria duduk di sebelah Kwon. Rumor mengatakan dia adalah seorang pembunuh berantai yang menyiksa dan membunuh korbannya. Dia memberitahu Kwon bahwa dia harus memiliki pengalaman dalam seni bela diri, karena dia akan memiliki banyak daya tahan dalam menerima pukulan. Dia memberikan Kwon beberapa daun tanaman untuk mengobati luka-lukanya, dan menyuruhnya untuk menggunakan pengetahuannya untuk melawan Ma. Mendapat motivasi dari seorang pembunuh berantai yang sudah dia anggap sebagai gurunya, Kwon mengikuti sarannya dan berhasil mengalahkan Ma dan anak buahnya. Dia mendapat kunjungan dari pengacara Min, yang memberinya kertas untuk ditandatangani dan memberitahukan kepadanya jika ibunya telah meninggal dunia. Sayangnya, dia tidak bisa menghadiri pemakaman ibunya itu. Perkelahian terjadi lagi di halaman penjara, dan Ma berniat untuk menusuk Kwon. Akan tetapi, Kwon menyerangnya terlebih dahulu dan kemudian menikam dirinya sendiri di area perut. Saat Kwon dibawa ke rumah sakit dengan mobil polisi, kita melihat kilas balik ke meja makan siang. Gurunya mengatakan padanya bahwa dia harus memukul polisi tepat di bagian kepala kanan, atau semuanya akan sia-sia. Setelah itu, Kwon menghajar polisi di dalam van dan melarikan diri. Dia berhasil sampai ke kampung halamannya dan mengunjungi pengacaranya. Dia bertanya kepada pengacara Min, apakah dia bisa menemukan siapa saja yang bisa membuatnya berakhir di penjara. Tapi dia belum beruntung, Min malah memanggil polisi dan Kwon harus melarikan diri lagi. Kwon meneliti kasusnya sendiri di internet. Di kotak masuk emailnya, ada beberapa rekaman yang mengklaim bahwa dia bertemu dengan gadis di media sosial, kemudian mereka bertemu langsung di sebuah klub. Mereka meninggalkan klub bersama-sama, dan gadis itu ditemukan tewas keesokan harinya di kamar mandi. Tiba-tiba, Kwon dihubungi oleh seorang gadis misterius, dan dia selalu menggunakan teleponnya untuk berbicara dengannya. Bahkan, ketika mereka bertemu secara langsung gadis itu masih menggunakan teleponnya. Kemudian, gadis itu membawa Kwon ke pangkalannya dan menyiapkan makanan. Segera 3 orang lainnya bergabung. Mereka diperkenalkan sebagai Yongguru, Demolition, dan Negative Space.
Kwon tahu siapa mereka adalah anggota kelompok timnya saat di dalam game. Mereka mengatakan jika mereka berkumpul untuk membantu Kwon. Dua anggota lainnya adalah Cover dan Koncheal tidak bisa datang hari ini. Mereka juga memuji Mr. Hairi karena menggunakan kemampuan hackingnya untuk menemukan Kwon. Mr. Hairi telah menemukan beberapa petunjuk bahwa kasus Kwon memiliki kesamaan dengan beberapa kasus pembunuhan lainnya. Salah satu petunjuk itu adalah sebuah truk putih besar yang telah hadir dalam banyak kasus pembunuhan. Dia melacak truk putih itu, dan ternyata itu adalah milik sebuah tempat barang rongsokan. Kwon dan Yongguru mengunjungi tempat barang rongsokan dan melihat dua pria berpakaian rapi berjalan. Lalu mereka berkeliling dan pergi dengan mobil SUV hitam. Kwon kemudian mengikuti mereka ke sebuah rumah, dan melihat kedua pria itu membawa sesuatu yang terlihat seperti koper besar. Mereka memuat koper itu ke dalam mobil dan kembali ke tempat barang rongsokan. Di rumah itu, sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang berpakaian kostum pelindung sedang membersihkan rumah. Sepertinya mereka sedang membersihkan petunjuk. Kedua pria itu membawa koper itu ke truk dan mengganti stiker truk. Membuatnya tampak seperti truk untuk mobil pengantar produk makanan beku. Yongguru mengikuti truk tersebut, dan Kwon bergabung dengannya. Yongguru mengatakan bahwa orang-orang ini sedang memanipulasi sebuah kasus pembunuhan di dalam gedung. Tapi dia tidak tahu apa-apa lagi. Dia sudah mencoba untuk masuk tapi tidak bisa. Kemudian, tim menyusun rencana dan mereka bekerja sama untuk melaksanakannya. Rencana itu berhasil, dan Kwon masuk ke gedung itu. Saat dia berjalan untuk masuk, Mr. Hairi memanipulasi kamera dan mengganti rekaman, sehingga kamera hanya menunjukkan lorong-lorong kosong. Kwon masuk ke sebuah apartemen milik seorang bintang film. Dia melihat koper yang dibawa dan diserahkan oleh orang-orang yang mencurigakan itu. Dia membukanya dan ternyata aktor tersebut telah diikat dan mati di dalamnya. Kwon harus bersembunyi karena sekelompok orang datang ke dalam ruangan. Mereka tampaknya sangat tahu apa yang mereka lakukan, dan merekayasa kematian aktor dengan cara tertentu. Ketika mereka selesai, Kwon keluar dan melihat aktor yang sudah mati seperti korban pembunuhan. Saat itu, dia menyadari ada kamera mini yang dipasang di atas televisi, dan ada seseorang yang dapat memantau keadaan lokasi pembunuhan. Dan ternyata, orang itu adalah pengacara Min. Film menyajikan kilas balik lagi, di mana kita melihat bahwa pengacara Min adalah bagian dari organisasi yang melakukan rekayasa pembunuhan. Seorang wanita datang kepadanya dan meminta bantuannya. Aktor itu telah dibunuh olehnya, dan mereka harus merekayasa pembunuhan ini dan menyalahkan orang lain. Min mencari data lengkap tentang kebiasaan di sekitar aktor. Mereka mencari tahu segalanya tentang kehidupannya, lalu kemudian mencari orang yang akan disalahkan, yaitu seorang wanita yang tidak tahu apa-apa. Pekerjaan yang mereka lakukan harus rinci dan tepat, tanpa ada ruang untuk kesalahan. Setelah mengetahui jika Kwon mencoba menyelidiki bisnisnya, Min memainkan satu langkah terakhir. Dia membuat panggilan, dan mengatakan bahwa dia perlu mengeluarkan seseorang dari penjara. Sementara itu, tim Kwon menganalisis sidik jari yang ditanam di lokasi pembunuhan. Sidik jari itu milik wanita yang akan disalahkan atas pembunuhan itu. Mereka melacak dan memasang penyadap di ponselnya yaitu untuk mengawasinya. Wanita itu kemudian menerima panggilan dari seorang wanita yang menjadi operator, yang mengatakan padanya seseorang telah menemukan dompetnya. Kwon mengenali suara itu. Ini adalah suara wanita yang sama yang meneleponnya beberapa bulan yang lalu, yaitu untuk memancingnya di lokasi pembunuhan. Wanita yang tidak bersalah akan dijebak. Mr. Hairi yang sekarang mempercayai Kwon, dan mengatakan kepadanya nama aslinya adalah Hyo. Lalu ia melacak pusat panggilan, dan mereka sekarang tahu siapa pemilik suara wanita itu. Kwon mengikuti operator wanita itu dan dia berniat untuk menangkapnya. Tapi dia diselamatkan oleh pengendara sepeda motor dan mereka pergi. Kwon memburu mereka dengan mobilnya, tapi polisi sekarang malah memburu Kwon. Mobil Kwon mogok, tapi untungnya kendaraan polisi menabrak mobil lain dan berakhir ditabrak oleh truk. Namun, MA muncul dan membuat Kwon pingsan. Kwon terbangun di sebuah gudang dan dia ditahan oleh anak buah MA. Untungnya, Mr. Hairi yang cerdik menelepon polisi, dan dia berteriak bahwa dia disandera oleh Kwon dan para buronan. Polisi menyerbu masuk ke dalam gudang, menyela MA dan membuat Kwon mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Lalu Mr. Hairi menjemputnya dengan mobil dan mereka pergi bersama.
Saat itu mereka menyadari bahwa pelacak GPS ternyata telah dipasang di kalung ibu Kwon, yang diberikan kepada Kwon dari pengacara Min. MA berbicara dengan Min, yang mengatakan bahwa MA bisa mendapatkan kebebasan jika berhasil membunuh Kwon. Kembali ke markas, tim Kwon membuat 2 drone dan mereka menerbangkannya untuk memata-matai pengacara Min. Mereka dapat mendengarkan beberapa percakapannya saat itu, yang mereka yakini jika pengacara Min menyembunyikan sesuatu. Tim mengambil tindakan, dan pertama-tama mereka harus merusak rencana rekayasa pembunuhan sang aktor. Mereka menghapus sidik jari, dan mengacaukan petunjuk DNA yang ada. Pengacara Min memerintahkan anak buahnya untuk membersihkan tempat kejadian, dan datang dengan rencana baru untuk memanipulasi pembunuhan aktor. Kwon dan timnya menyiapkan rencana, dan menyerang para agen yang bekerja memanipulasi pembunuhan. Karena hal ini, ketua dari organisasi mengunjungi Min dan sangat marah padanya, karena pekerjaan ini semakin tertunda. Asisten Min sangat khawatir kali ini. Tapi Min menyuruhnya untuk santai, dan kasus sang aktor akan segera diselesaikan. Dia menyalakan berita. Para reporter mengatakan bahwa aktor tersebut ditemukan tewas di sebuah motel. Para wartawan tidak bisa dihentikan oleh polisi dan mereka segera mengisi ruangan. Namun ternyata, putri ketua organisasi pengacara Min yang ditemukan di kamar tempat tidur, tepat di samping mayat sang aktor. Kwon menelepon Min, dan bertanya apakah dia menyukai triknya. Karena dia meniru metodenya untuk memanipulasi pembunuhan. Min berjalan ke dapur, untuk berbicara dengan Kwon di telepon dan tertawa histeris. Dia mengatakan bahwa dia suka sekali ditantang. Dan karenanya, pekerjaannya yang membosankan akan jadi menyenangkan. Dia bergumam panjang lebar tapi Kwon malah menutup teleponnya. Hal ini membuatnya jadi marah karena merasa tidak dihargai. Lalu Min melihat sekretarisnya, yang ternyata telah tidak sadarkan diri di mejanya. Ia segera berlari ke tempat persembunyiannya, tapi Kwon menghampirinya dan mendorongnya ke dalam. Lalu menghajarnya dan memberinya pelajaran keras. Kemudian, Kwon menempelkan USB di server pengacara Min untuk menyalin data. Pengacara Min mengatakan jika itu akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit, karena Kwon akan menyalin banyak data di dalamnya. Tapi Kwon tidak memiliki banyak waktu, karena ternyata MA telah menangkap teman-temannya dan mengancam akan membunuh mereka. Kwon tidak bisa membunuh pengacara Min, karena MA mengatakan kepada Kwon bahwa jika dia tidak datang dalam 15 menit, dia akan mengeksekusi timnya. Kwon dengan marah kembali ke teman-temannya, dan berhasil untuk menyelamatkan mereka. Mereka semua masuk ke dalam mobil dan melarikan diri, dan MA mengejarnya bersama anak buahnya. Berita melaporkan bahwa Kwon dan timnya adalah pembunuh aktor, dan mereka telah menculik putri ketua organisasi untuk menjebaknya atas pembunuhan itu. Pada akhirnya, Yongguru dan Demolition ditangkap oleh polisi. Sementara itu, Mr. Hairi ditangkap oleh MA, tapi Kwon berhasil menyelamatkannya dan menurunkannya di jalan. Setelah itu, Kwon menyetir ke arah stasiun TV untuk menyerahkan diri. Selama ini, pengacara Min sangat senang, sehingga dia tidak menyadari bahwa USB drive masih terhubung ke servernya. Transfer data telah selesai dan Mr. Hairi menyalin data itu. Lalu Space membawa cover dan Konceal ke tempat kejadian, yaitu untuk memulai siaran langsung dan mengungkap kebenaran. Mereka mengungkapkan bagaimana pengacara Min telah memanipulasi pembunuhan, untuk menjebak orang yang tidak bersalah dan membantu klien-kliennya lolos dari hukuman pembunuhan. Min ditangkap dan dijebloskan ke penjara, di mana ia berhadapan dengan MA yang menyambutnya dengan senang, karena ia mendapatkan korban pembulian baru. Orang-orang yang tidak bersalah dibebaskan, dan penjahat yang sebenarnya ditangkap dijatuhi hukuman. Film ini diakhiri dengan Kwon dan timnya makan bersama di lingkungan yang cerah, di mana Kwon membayangkan ibunya dan senyuman terbentuk di wajahnya.